Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah kita semua pantas mendapatkan gelar muttaqun. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqun, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pasti tertanam kuat, tertancap dalam keyakinan kita. Ramadan adalah bulan yang paling indah. Ramadan banyak menyiapkan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Bahkan Ramadan adalah jalan kita menuju surga. Karena ketika Ramadan Allah buka pintu surga. Bukan di bulan lain. Gambaran yang sangat indah buat kita semua. Begitu indahnya Ramadan sehingga alhamdulillah masjid kita semakin indah, semakin dipenuhi oleh jamaah. Alhamdulillah. Semoga semangat kita ini betul-betul terjaga, semakin hebat. Khususnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena Ramadan itu bukan 2 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, bukan 28 hari, minimal 29. Jadi semangat kita dari awal sampai akhir. Apalagi semangatnya memburu surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pasti semua kita punya keinginan yang sama. Saya merasakan itu. Dengan kehadiran kita di masjid seperti ini, pasti kita punya keinginan yang sama, menjadi yang terbaik di bulan Ramadan ini, atau menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita, Ramadan terindah kita. Insyaallah masalah muslim rahmatullah. Karena kita bisa menjalankan Ramadan bukan karena kita sehat, bukan karena persiapan kita sehingga kita masih hidup. Itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih hidup di bulan yang terindah ini. Bahkan Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk gampang ke masjid. Lebih gampang ke masjid di bulan Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah. Bahkan kita sudah langsung punya tekad, amal ini, amal itu, amal ini, amal ini, sudah begitu. Dan kita sudah menjalankannya untuk yang kedua hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu mari kita selalu jaga semangat ini dengan surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mari kita jaga semangat kita.
dengan cahaya Al-Quran. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Untuk apa Allah menguji kita? Ayyukum ahsanu amala. Kita, Allah beri kesempatan hidup di bulan yang terindah, teristimewa ini. Untuk apa? Ujian. Allah ingin lihat, Allah ingin menyaksikan. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Ya Rahman Rahim. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi al-ihsan fil amal, ahsanu amal. Kita ingin jadikan ini Ramadan terbaik kita, dan kita ingin takbir hari raya besok adalah takbir, tahmid, tahlilnya adalah memang itulah jalan hidup kita. Hanya membesarkan nama Allah, hanya memuji Allah, dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, tahmid, dan tahlil kita. Masya Allah. Masalah muslim rahmatullah. Untuk itu sejak awal Ramadan ini dan seterusnya, terutama mulai Ramadan ini, kita harus menyatakan sebuah kalimat. Kita tulis dalam benak kita. Kita ingat selalu kalimat ini. Apa kalimatnya? Jangan-jangan ini Ramadanku yang terakhir. Sesuai dengan surah Al-Mulk tadi. Jadi jangan-jangan ini Ramadanku yang terakhir. Semua kita semakin dekat dengan garis finish. Dan semua orang yang berlomba kalau sudah dekat garis finish, dia tidak menunjukkan kelemahannya. Aduh, saya capek nih. Garis finish sudah kelihatan nih. Saya capek, menyerah deh. Tidak kan? Meskipun dia capek, mungkin dia perlombaan lari dan dia di urutan ke-10, tidak, pasti dia mengerahkan seolah-olah dia tidak capek, dia ingin sampai garis finish. Artinya jika kita jaga-jaga, jangan-jangan ini hari terakhir kita atau Ramadan terakhir kita, jangan-jangan ini finish hidup kita, maka insya Allah ahsanu amalan. Sehingga Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa Allah tidak mengatakan Allah menciptakan kehidupan? Kan kita dari tidak ada menjadi ada. Kenapa Allah tidak mengatakan Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian? Akan beda sentuhannya di hati kita ketika Allah mendahulukan kata-kata alladzi khalaqal maut. Apa sentuhannya? Kalau kita ingat mati, jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir, kita akan menghargai kehidupan kita. Kita akan menghargai kesempatan Ramadan kita. Hidup di bulan Ramadan kita hargai. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Alladzi khalaqal maut. Tapi kalau kita selalu ingat hidup kita, seringkali lupa mati. Keenaan. Tapi kalau kita ingat mati, kita akan menghargai kesempatan kita, khususnya di bulan Ramadan ini, menjadi Ramadan kita yang terbaik.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah ingatkan hal ini kepada kita di surah Al-Mu'minun ayat 99 100. Allah ingatkan kita, kenapa kita perlu selalu ingat yang tadi, khalaqal mauta wal hayata, kematian didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di surah apa tadi? Al-Mu'minun 99 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan kalla huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah ingatkan kita, kenapa kita harus ingat selalu tentang hal ini, saudara muslimin? Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita, karena Allah gambarkan bagaimana keadaan orang yang sedang Allah proses akhir hidupnya. Allah cabut nyawanya. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika apabila sudah sampai datang kematian di antara salah seorang di antara mereka, qala, ini harus diingat. Ini info yang sangat penting masalah muslimin. Ternyata orang yang sulit bernafas di akhir hayatnya, yang sedang tersengal-sengal itu bicara, tapi tak seorang pun yang mendengar pembicaraannya. Ya jelas, bernafas saja sulit, bagaimana bicara? Terus bicaranya di mana? Di hati. Ini rahmat Allah. Allah sengaja menunjukkan kalimat yang ada di hati, yang terucap di dalam hati orang yang sedang sakaratul maut, karena sayangnya kepada kita masalah muslim. Apa pengakuan orang yang sedang sakaratul maut? Qala rabbi irji'un, ya Rabb, kembalikan aku ya Allah, jangan matikan aku sekarang ya Allah. Itu ketika akhir hidup manusia, Allah tunjukkan ada orang yang menyesal, menunjukkan penyesalannya. Untuk apa? Untuk apa kalau Allah tunda kematiannya, diberikan kesempatan? Kalau sekarang, untuk apa kalau dia masih di bulan Ramadan? Ya Rahman Ar-Rahim. Cuma satu yang dimintanya, la'alli a'malu salihan, agar aku rajin beramal soleh. Subhanallah, rajin termasuk yang ke masjid, rajin mengikuti taklim, rajin sedekah, rajin menampilkan akhlak yang terbaik, rajin menyempurnakan amal-amal Islamnya semakin sempurna. Allahu Akbar. Coba, ini info yang sangat mahal jemaah sekalian. Karena kita tidak akan pernah mendengar info tentang suara hati kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu suara hati manusia. Makanya ketika kita sadar bahwa ini waktu yang sangat penting, apalagi Ramadan, a'malu salihan, kita akan semangat untuk terus memperbanyak amal saleh kita. Bahkan nanti sampai luar Ramadan, tapi kita khususkan
karena Ramadan ini sangat istimewa. Jangan sampai gaya hidup kita sama dengan di luar Ramadan. Dalam a'malu sholihan, dalam memperbanyak amal soleh kita. Ya Rahman Rahim. Dan Allah tunjukkan kuasanya. Apa itu? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang terucap di bibirmu. Wa min waraihi barzakh, yang jelas sudah menunggu alam barzakh ila yaumi ba'tsun, sampai kalian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang membuat kita mudah-mudahan tampil terbaik dengan berbagai amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Dari awal sampai akhir, Masya Allah. Bahkan insya Allah kalau sesuai dengan sunnah Rasulullah, malah semakin berakhir Ramadan semakin semangat, bukan semakin kendor. Ya, bukan kendor ya, kendor. Dari Jawa nih soalnya ya. Jadi kita jangan sampai semakin akhir Ramadan semakin shopnya semakin maju. Kita pengen shopnya semakin mundur karena shopnya semakin banyak. Karena ada 10 terakhir mengejar Lailatul Qadar. Logika sederhananya kan begitu. Semakin berakhir Ramadan semakin semangat, bukan semakin hilang semangatnya untuk a'malu sholihan, untuk selalu memperbanyak amal saleh kita. Gimana? Siap semangat sampai akhir Ramadan? Wah, ini mesti ada yang absen nih. Berapa jumlahnya hari kedua ini? Ada dicoba ini ya, takmir. Ada bagian tahu berapa jumlah jamaah hari kedua, jumlah ketiga, biar tahu bagaimana saudara kita atau diri kita sendiri. Ya Rahman ya Rahim. Masalah muslimin rahimakumullah. Renungan kita pada pagi ini bukan hal yang semata-mata ingat mati, tapi penekanan Rasulullah SAW itu sangat jelas. Ini cara hidup kita kalau ingin lebih baik. Karena dzikrul maut itu salah satu cara tarbiyah pendidikan Rasulullah yang mampu memunculkan tadi potensi-potensi kita yang masih terpendam. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Nasa'i nomor 1801, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Coba lihat penekanannya, aksiru, perbanyak mengingat sesuatu yang akan memutuskan kenikmatan hidupmu. Perintahnya bukan uzkuril maut, ingat mati, tidak. Yang ada berbanyak ingat mati. Nggak ada batasannya. Makin banyak makin bagus, karena kita akan terjaga dari amal maksiat, amal-amal yang tidak penting. Ya Rahman Rahim. Jadi penekanannya perbanyak ingat mati, aksiru. Ya Rahman Rahim. Makanya Allah sendiri sudah menjelaskan kepada kita di surah Al-Baqarah pasal 45-46 bagaimana agar ibadah kita khusyuk, khususnya sholat. Allah sendiri membimbing kita bagaimana cara sholat yang khusus, yang khusyuk. Karena sholat khusyuk adalah ciri pertama orang yang qad aflahal mu'minun, orang mukmin yang sukses. Alladzina hum fi salatihim
khashi'un. Orang yang salatnya khusyuk. Allah sendiri membimbing kita di surah Al-Baqarah 45 46 ya, salah ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah sendiri membimbing kita bagaimana agar sholat kita bukan sekedar selesai tuntas, tapi asal yang terbaik, yaitu khusyuk. Jelas kan Allah mengatakan sholat itu berat, berjamaah ke masjid itu berat. Terbukti kan? Dari rumah ke masjid taruhlah 1 kilo, kita masih kadang-kadang ada yang enggan datang ke masjid, tapi kita bisa menempuh puluhan kilo untuk kepentingan sesuatu, ya kan? Bahkan kita bekerja itu jaraknya kadang-kadang 10 kilo bolak-balik. Disiplin, tapi 1 kilo ke masjid tidak disiplin. Nah, khususnya tentang sholat, contoh sederhana itu berat memang. Nah, biar asyik sholatnya harus khusyuk. Illa 'alal khashi'in. Jadi hanya orang yang khusyuk yang mampu istiqomah untuk sholat, dan sholatnya tidak terasa berat. Artinya dia mampu mengatasi halangan-halangan yang memberatkan langkahnya. Dan di antara kiat salat khusyuk, Allah sendiri menyampaikan apa itu? Yang pertama, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang pertama, ketika dia sholat, dia yakin sedang berhadapan dengan Allah. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia sedang berhadapan dengan Allah. Saat yang paling penting dalam hidup, berhadapan bukan dengan penguasa yang namanya manusia, bukan orang kaya paling roman yang manusia, tapi Allah. Ingat itu. Saat yang paling menyenangkan, membanggakan, yang ditunggu-tunggu, berhadapan dengan Allah yang paling sayang kepada manusia. Mulaqu rabbihim. Pasti begitu dia, pasti azan itu membuat dia tertarik segera datang ke masjid. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Dia yakin pasti mati menghadap Allah. Jangan-jangan ini subuh kita yang terakhir. Mudah-mudahan tadi sholat kita paling khusyuk. Kalau nanti zuhur bisa muzur, ingat kalau mau sholat, jangan-jangan ini sholatku yang terakhir. Pasti Allahu Akbar. Terasa benar dia sholat menghadap Allah, bukan menghadap pekerjaannya, menghadap kekuasaannya, menghadap istananya, menghadap mobilnya, menghadap Allah. Kan sudah yakin berhadapan Allah, terus diikat lagi biar gak mencela-mencelo. Apa itu? Jangan-jangan ini sholatmu yang terakhir. Serius. Serius. Ya termasuk, jangan-jangan ini ceramah saya yang terakhir, saya beri yang terbaik. Jangan-jangan Anda dengar saya yang terakhir, tolong dengarkan dengan bagus. Kapan lagi? Ya Rahman. Berita mendadak tentang kematian teman kita, tetangga kita, guru kita, saudara kita, apa tidak jadi pelajaran buat kita? Kemarin yang saya sempat dengar dari anak saya, Pamen,
apa bulu tangkis Indonesia tadi. Iya, itu mau takziah kepada nenek yang meninggal dunia, kecelakaan di Tol Jombang. Ibu anak meninggal, dia mau takziah nenek yang meninggal dunia juga. Ya Rahman, Ya Rahman, aksiru dzikra hatibil bata. Jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Mari kita tilawah terbaik, baik kualitasnya dan kuantitasnya. Mari kita tadabbur yang terbaik. Mari kita hafalan yang terbaik. Mari kita amalkan dengan terbaik. Mari kita perjuangkan Quran ini dengan terbaik. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini harapan kita di bulan Ramadan ini menjadi yang terbaik, insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah shaimun dan shaimat yang terbaik, yang diterima seluruh ibadahnya, puasa kita terutama, dan kita semuanya sangat-sangat senang karena kita mendapat gelar muttaqun, insyaallah. Wa'alaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.